Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan supervisi akademik bersama dengan rekan saya, Bapak Mariadi, SPD SD. Silakan Bapak Mariadi untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariadi, rekan kerja dari Ibu Supriyasih, CGP Angkatan 9 Purworejo. Saya mengajar di kelas 6 dengan rombel 12 anak. Terima kasih. Terima kasih Pak Mar. Assalamualaikum Pak Mar. Waalaikumsalam. Oke Pak Mar, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Pak, karena Bapak telah bersedia meluangkan waktu untuk kita melakukan serangkaian kegiatan supervisi akademik pada hari ini ya Pak ya. Iya, terima kasih. Ya, jadi begini ya Pak. Jadi sesuai dengan apa yang saya pelajari di pendidikan guru penggerak, bahwa dalam melakukan kegiatan supervisi akademik itu ada 3 kegiatan rangkaian Bapak yang harus dilakukan ya Pak. Jadi untuk yang pertama itu praobservasi Bapak. Nanti dalam praobservasi kita nanti akan membicarakan apa yang akan Pak Mar lakukan dalam proses pembelajaran yang akan Bapak terapkan nanti. Nah, kemudian untuk tahap yang kedua yaitu kegiatan observasi Bapak, di mana nanti saya minta izin untuk mengamati proses pembelajaran Pak Mar di kelas ya Pak ya. Iya, betul. Ya, kemudian tahap yang ketiga, tahap yang selanjutnya yaitu tahap pasca observasi Bapak. Nah, di tahap 3 ini nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi nih seperti saat ini nih Pak. Nah, nanti kita akan membahas praktik pembelajaran yang sudah Bapak laksanakan di kelas. Nah, kemudian kita juga nanti dapat membahas kekurangan serta kelebihan dari proses pembelajaran yang Bapak laksanakan nanti untuk kita refleksikan Pak, supaya kita ke depannya jauh lebih baik lagi. Mungkin seperti itu ya Pak penjelasan dari saya. Oke, terima kasih. Oke Bapak, untuk saat ini ya Pak, kita masuk ke kegiatan praobservasi dulu ya Pak ya. Bapak dari kegiatan observasi ini tentunya Bapak mempunyai harapan serta tujuan Pak Mar terkait kegiatan observasi dalam pembelajaran nanti Bapak. Ya, terima kasih yang melibatkan saya ke kegiatan Ibu Supri. Tentunya saya berharap dengan diobservasinya pembelajaran saya akan meningkatkan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas saya, terutama untuk anak-anak jauh lebih tertarik lagi, lebih bersemangat dan lebih memahami materi-materi yang dipelajari nanti. Oke, baik Bapak. Jadi di sini Bapak nanti di sini akan berharap akan mendapatkan saran atau perbaikan atas pembelajaran yang nanti akan Bapak lakukan ya Pak. Yeah. Tentunya saya juga pasti paham sekali lah dengan Bapak itu pasti sudah siap dari RPP serta media serta strategi yang akan Bapak laksanakan. Tentunya Bapak sudah siap ya Pak ya? Siap. Alhamdulillah ya Pak ya kalau sudah siap. Nah, baik Bapak, dari yang tadi Bapak sudah siapkan dari awal baik dari RPP, media serta strategi. Nah, dari rancangan kegiatan nanti Pak, rancangan kegiatan yang akan Bapak laksanakan nanti, siswanya itu bagaimana Pak dalam berkegiatan itu Bapak sudah menyiapkan strategi yang seperti apa Bapak? Oh, terima kasih. Untuk anak-anak nanti dalam kegiatan pembelajaran yang akan Ibu observasi, saya bentuk berkelompok. Ya. Anaknya 12, mohon maaf, hanya saya buat 2 kelompok. Harusnya 3, tapi karena saya kurang bahkan itu mencari uang logam yang 500-an yang tembaga yang kuning itu hanya dapat 10, sehingga hanya saya buat 2 kelompok, tapi efektif kok nanti. Oke baik Bapak. Oh ya, kalau boleh tahu ya Pak, nanti Pak Mar itu mau mengajarkan mata pelajaran apa untuk materi apa Bapak? Oke, terima kasih. Pembelajaran nanti adalah melanjutkan dari materi pelajaran IPA, melanjutkan tentang kelistrikan, terutama submaterinya yang paling penting adalah gejala kelistrikan. Itu saja. Oke baik Bapak. Jadi nanti Pak Mar akan mengajar mata pelajaran
pelajaran IPA, untuk materinya listrik ya Pak ya. Baik. Nah tentunya Pak Mar juga sudah menyusun tujuan pembelajaran yang nanti akan atau yang ingin Bapak capai nanti ya Pak. Coba bisa Bapak sampaikan untuk tujuan pembelajarannya itu apa saja. Terima kasih. Tujuan pembelajaran yang akan kami capai nanti pada paket KPM hari ini adalah satu, anak mengenal bahan-bahan di sekeliling anak-anak yang mengandung listrik atau mempunyai gejala kelistrikan. Yang kedua, anak bisa merangkai bahan-bahan yang sudah disiapkan sehingga bisa terbukti bahwa rangkaian itu dengan bahan itu bisa menghasilkan energi listrik. Oke, itu saja. Baik sekali Bapak untuk tujuan pembelajarannya yang ingin Bapak capai pada pembelajaran hari ini ya Pak. Nah tentunya pun Pak Mar juga dalam melakukan pembelajaran pastinya Pak Mar juga mempunyai area pengembangan untuk pembelajaran di situ. Nah mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada saya untuk area pembelajaran Bapak nanti itu Bapak itu seperti apa, pengen seperti apa Pak untuk identifikasinya Bapak, bahan alamnya mungkin bisa. Area pembelajarannya adalah saya mengambil bahan-bahan yang ada di sekitar siswa atau paling tidak anak sudah mengenal, bahkan mungkin sudah bisa merasakan, yaitu salah satunya adalah dengan buah apel. Itu anak pasti sudah mengenal, bahkan ada yang suka sekali dengan mengkonsumsi buah apel. Yang kedua adalah jeruk, bisa jeruk nipis dan jeruk purut. Dan saya punya dua, itu bahannya jeruk nipis dan jeruk purut. Anak juga mengenal itu. Yang kedua kabel, anak mengenal kabel. Kemudian jack atau mulut buaya, jepitan mulut buaya itu untuk merangkai kabel dengan bahan logam yang lain, yaitu lembaran seng dan koin 500-an yang berwarna kuning atau koin yang berasal dari tembaga. Oke, jadi di sini yang tadi saya tangkap dari Pak Mar yang sudah melakukan penjelasan tadi, di sini Pak Mar itu pun akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya. Jadi Pak Mar tidak hanya fokus pada pengetahuan, akan tetapi juga pada keterampilan anak-anak ya Pak ya. Nah, jadi nanti di sini siswa pun akan Bapak bimbing, akan Bapak bawa untuk anak itu membuat rangkaian listrik sederhana dengan menggunakan bahan alam di sekitar yang tadi sudah Bapak sebutkan. Nah, dalam pembelajaran yang sudah Bapak siapkan sedemikian rupa ini, tentunya Pak Mar itu sudah menyiapkan strategi pembelajaran nih. Nah, strategi pembelajarannya seperti apa itu yang ingin Bapak terapkan di kelas nanti? Terima kasih Ibu Supri. Strategi pembelajaran utama pada kegiatan pagi hari ini adalah satu, demonstrasi, yaitu saya akan sekilas mendemonstrasikan cara menggunakan bahan dan alat. Ya, kemudian setelah itu anak secara berkelompok untuk menguji coba atau mengeksperimenkan. Jadi strategi dua, satu demonstrasi dan eksperimen. Jadi anak setelah sekilas memperhatikan apa yang saya jelaskan, nanti anak langsung mempraktekkan, mengeksperimenkan dari bahan. Ya gitu, jadi ya sekilas itu saja lah, pokoknya demonstrasi dan eksperimen gitu saja. Oke, baik Bapak. Jadi Pak Mar nanti akan menerapkan model, media, serta strategi pembelajaran yang tentunya Pak Mar pun tadi juga sudah menyampaikan kepada saya bahwa Pak Mar itu juga sudah memberitahu kepada siswa Bapak untuk membawa media-media yang tadi sudah Bapak sebutkan, yang jeruk nipis, jeruk purut ya Pak ya. Nah baik, kalau saya tangkap tadi untuk strateginya Bapak condong menggunakan kontekstual learning ya Pak ya, karena demonstrasi serta bereksperimen itu ya Pak ya. Mungkin apalagi yang mungkin Bapak siapkan untuk lebih pembelajaran nanti yang akan Bapak lakukan itu lebih menarik lagi Pak, mungkin dalam berevaluasi nanti memberikan evaluasinya. Untuk setelah anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudian setelah itu anak itu mempraktekkan merangkai dengan bahan, kemudi
buah apel, jeruk nipis dan jeruk purut. Pada akhir pembelajaran nanti sebagai evaluasi nanti akan saya bagi lembar kerja yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan apa yang tadi telah anak-anak lakukan, sehingga anak betul-betul kalau fokus akan bisa menjawab, kalau tidak kesulitan. Nah, untuk akhir dari pembelajaran tadi untuk menguji hasil evaluasi, nanti setiap kelompok maju menginterpretasikan apa yang jadi tugas kelompok, yaitu mengerjakan lembar kerja. Oke, baik. Jadi untuk evaluasinya nanti dalam selesai anak itu praktek, Pak Mar sudah menyampaikan sedikit demonstrasi kepada anak-anak. Kemudian Pak Mar akan memberikan evaluasi pembelajarannya berupa lembar kerja ya Pak ya. Nanti itu dikerjakan secara berkelompok. Otomatis itu akan mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama. Nah, yang kemudian untuk melatih anak-anak yang selanjutnya lebih menarik lagi, yaitu ketika si anak itu harus berani maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya ya Pak ya. Oke, bagus banget ya Pak ya. Jadi di sini saya tangkap kemasannya sudah sangat baik sekali Pak. Nah, yang mau saya tanyakan kembali untuk kedepannya nih Pak, Bapak pastinya juga punya komitmen nih Pak untuk kedepannya. Komitmen Pak Mar itu akan seperti apa Pak dalam melaksanakan pembelajaran yang sudah dirancang ini Pak? Oke, untuk kedepannya selain yang fokus pada pembelajaran kali ini, tentunya untuk ke depan saya pertama yang minta kepada rekan-rekan kerja untuk apa ya istilahnya kolaborasi lah, mengoreksi apa yang saya laksanakan kira-kira bagus atau belum. Kalau belum, saya mohon koreksinya untuk yang lebih bagus bagaimana. Terus harapan juga untuk anak-anak bukan hanya kegiatan praktek IPA di kelas seperti ini, tapi untuk materi-materi yang lain, semua materi itu memang anak harus sering melaksanakan eksperimen, uji coba, misalnya matematika. Pembelajaran matematika tanpa anak mau mencoba cara menghitung dan sebagainya, itu anak nanti ya nggak jalan, cuma hafalan tau kan. Padahal matematika juga perlu metode eksperimen, percobaan, uji coba untuk solusi soal-soal yang dihadapi. Itu saja. Iya, baik. Berarti di sini ya Pak Mar itu tetap akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini yang tentunya nggak hanya fokus pada pengetahuan, juga tetap dengan keterampilannya, dan juga Bapak juga di sini bukan memilah-milah ya, sudah mampu mengelompokkan sesuai dengan kemampuan serta minat anak ya Pak ya. Nah, kemudian di sini juga ya Bapak tuh sudah baik sekali dalam memberikan pelayanan kepada peserta didik. Nah, kemudian ya Pak, Bapak di sini juga tadi sudah menyampaikan akan tetap terus semangat ya Pak dalam membimbing, menerapkan, memberikan pelayanan kepada siswa ya Pak. Itu Bapak sangat baik sekali, bagus ya Pak ya. Nah, ini nih pertanyaan terakhir dari saya ya Pak ya. Kita kan sudah ngobrol ngalor ngidul ini Pak. Nah, sekarang yang mau saya tanyakan, bagaimana nih perasaan Pak Mar setelah kita ngobrol sana sini nih Pak? Ya, merasa tersanjung. Pembelajaran kok ada yang lain, kelas yang lain kok yang berarti saya tersanjung. Wah, ini berarti saya tersanjung ini. Ya, mudah-mudahan untuk rekan-rekan di kelas yang lain juga dalam pembelajaran bersama anak-anak itu juga bisa menerapkan ya metode-metode atau trik-trik pembelajaran yang membuat anak itu selalu tertantang ke hal-hal yang baru, bukan hanya menghafalkan teks melulu di buku atau di LKS atau yang lain, tapi kita membuka wawasan-wawasan yang ternyata dengan bermain lah, kita kan eksperimen seperti bermain, tapi ternyata anak bisa mendapatkan ilmu atau hal-hal yang baru, ilmu yang baru gitu. Oke, jadi kita dari obrolan tadi yang ngalor ngidul nyata mulon itu, kita itu juga sama-sama merasa senang ya Pak, karena kita di sini bisa
ngobrol terkait pelaksanaan pembelajaran yang baik dan kita bisa menemukan solusi bareng-bareng ya Pak dari kekhawatiran. Nah padahal di sini tadi yang sudah saya tangkap bahwa Pak Mariadi mempunyai kekhawatiran yang mungkin anak sulit untuk bereksperimen, akan tetapi Pak Mar sendiri pun sudah dapat menemukan solusi atas kekhawatirannya Bapak. Nah, jadi di sini yang mau saya sampaikan sekali lagi bahwa tadi kan Pak Mar sudah menyampaikan harapan di awal ya, dan telah menyampaikan perasaan Pak Mar nih selama kita ngobrol-ngobrol ini. Nah, apakah sudah sesuai tuh harapan Pak Mariadi yang tadi sudah disampaikan dengan kita obrolan ini Pak? Iya. Iyalah, tersampaikan. Tersampaikan. Oke, alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sekali dari tujuan obrolan kita dalam kegiatan pra observasi ini, alhamdulillah menurut kita semua sudah tercapai ya Pak ya. Jadi dalam pra observasi ini saya kira saya cukupkan sekian ya Pak. Nanti saya juga masih minta izin lagi kepada Bapak untuk ikut dalam kegiatan pembelajaran Bapak di kelas. Saya akan mengamati pelaksanaan pembelajaran Bapak nanti ya Pak ya. Boleh nih Pak ya? Boleh. Nah, kemudian jangan lupa juga nanti setelah Bapak sudah selesai melaksanakan pembelajaran, nanti kita masih ada satu kegiatan lagi Pak. Kita akan ngobrol santai lagi seperti ini dalam kegiatan pasca observasi Pak. Nah, tujuan dari pasca observasi nanti kita itu nanti akan bersama-sama Pak merefleksikan kegiatan pembelajaran yang Bapak laksanakan. Nanti kita akan mempelajari kekurangan serta kelebihan atau kita akan mencari solusi bareng-bareng, Pak Nggih? Oke, baik silakan Bapak untuk persiapkan kegiatan pembelajarannya Bapak. Semoga sukses Pak. Amin. Demikian tadi kegiatan pra observasi yang telah saya lakukan bersama rekan saya Bapak Mariadi SPD. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi ini kita mulai, kita berdoa dulu, semoga diberi kemudahan dan berhasil dalam kita membuktikan bahwa elemen-elemen di alam ini yang verbal, yang verbal ini mengandung listrik ya. Doa mulai. Selesai. Siapkan nanti ya seperti yang sudah kemarin saya bagi dulu apa namanya mulut buaya, bukan lidah buaya. Ini gambar tua. Kemudian tidak apa ini. Ini saya bagi cuma dua karena terbatas poin. Poinnya cuma berapa ini? Sudah bisa kan caranya? Sudah pernah kemarin? Sekarang kita coba pakai jeruk nipis, pentil-pentil nggak apa-apa. Silakan mulai merangkai. Siap? Sejak kemarin bisa kan? Satunya dimulai. Oh, ayo, nunjuk nih. Ya, tunjuk. Oke. Ini kok ada kan? Ya, ini kok ada kan? Kok boleh nggak? Ini nanti untuk yang lain. Nanti kita buat kaki. Itu dulu tapi ya. Terus uangnya mana? Uangnya sebelah mana? Ya gitu kalau ujungnya, gitu. Kalau uang ya, saya bertemu uang. Ya, terus saya bertemu uang. Baru pulang tak tambah lagi.
mulut buayanya. Tapi tidak boleh untuk pipet kupingmu, nanti temanmu cepet supaya lebih dingin. Tengah Mbak, tengah sana. Itu udah berhasil nyala, tapi karena kecil. Kalian dipegang Mbak. Ah, itu nyala merah. Berapa? Baru 4, udah 5. Tambah lagi apa? Tambah lagi 1. Kan masih ada kabelnya, tambah lagi. Ya ini udah berhasil yang cewek. Kelompok putra gimana? Hah? Ini zaman dulu ilmu-ilmu para ilmuwan yang menemukan listrik, menemukan lampu itu caranya seperti ini dengan uji coba. Jangan sampai tambah tidak, tambah tidak ya caranya. Tambah apa? Masih ada nih. Bisa aja nggak apa-apa. Betul tadi. Ya. Tambah lagi masih ada tadi. Dua lagi. Apa-apa. Nyala? Tunjukkan itu. Jelas nyala? Karena jelas ini nyala juga. Nah. Kemarin kentang sudah ya, terus tomat juga mudah sekali. Yang paling mudah itu air garam. Air garam itu syaratnya kemarin antara lempengan uang dan seng itu nggak boleh nempel atau terpisah gitu. Ini juga kalau ujungnya uang dengan seng sampai nempel ada halangan nanti. Kalau lampunya itu konslet ini tadi harus tidak boleh saling nempel. Udah ya? Nyala ini jelas sekali ini. Oke lanjut, sudah terbukti jeruk apa? Nipis, ya bukan jeruk biasa. Untuk jeruk biasa saya belum pernah uji. Ini saya tapi bawa jeruk apa namanya? Bukan jeruk purut, tapi nggak tahu nanti belakang ini juga jumlahnya cuma berapa? 7. Nanti sekarang ke yang enak dulu, ganti apel. Jualan apelnya kalau kecil banget, apel yang produk gede nggak ada. Iya coba. Sekarang ganti apel. Nah, jalan langsung. Nah, jalan kita langsung. Kalau apel lah itu langsung kelihatan. Nyala nggak Mbak? Sudah nyala? Langsung oke. Tuh anak ya. Jadi sudah berapa kita harus coba? Air garam, tomat, kentang, jeruk nipis, dan
apel. Itulah sebagian buah-buahan atau umbi yang ada di sekitar kita yang ternyata kita membuat eksperimen percobaan itu bisa menyalakan lampu kecil, lampu LED yang biasa kalian gunakan untuk lampu di layang-layang yang diterbangkan pada malam hari ya. Itu kalau apelnya 5, kira-kira layang-layangnya bisa terbang nggak? Kabutan murah? Kabutan. Ya makanya kalian beli baterai jam yang bulat seperti logam ya. Nah, itu baterainya. Kalau pakai alkalin juga berat mahal. Oke. Itu apa yang dapat kalian ambil pelajaran dari ini, dari proses ini? Apa artinya? Dahulu para tokoh-tokoh penemu ilmu yang kita pelajari saat ini itu juga melakukan seperti kalian ini, melakukan uji coba apa-apa seperti itu ya, dari penemuan lampunya sendiri, elemennya apa kok bisa nyala, itu pakai uji coba yang oleh orang lain tidak mau berpikir seperti itu. Nah, akhirnya bermanfaat sampai sekarang untuk kehidupan manusia. Itu juga dengan penemuan mesin. Itu yang paling parah, penemuan senjata. Ternyata jadi pembunuh. Penemuan senapan, akhirnya untuk kejahatan. Padahal zaman dulu penemuannya bukan untuk itu, untuk menjaga perdamaian dan kesejahteraan hidup manusia, tapi kadang disalahgunakan. Kalian bisa, contoh yang lain yang kalian bisa ambil dari ini adalah dalam menyelesaikan pembelajaran yang kalian harus pecahkan, misalnya matematika, berhitung, itu juga harus dengan coba-coba ngitung-ngitung. Makanya kalian nggak boleh malas jika bertemu matematika, harus percobaan ngitung. Atau gitu, ya kan? Makanya sering Bapak bilang, dengan caranya gimana kalian ngitung? Agar saya tahu di mana kalian kesulitannya, di mana cara ngitungnya. Nah, ini jadi penting sekali proses uji coba atau percobaan atau bahasa kerennya melakukan eksperimen. Ini hubungannya dengan listrik atau ilmu. Begitu juga anak-anak hubungannya dengan penyembuhan penyakit. Dokter. Dulu nggak ada dokter, belum istilahnya dokter belum. Dulu adanya tabib, ahli pengobatan, itu juga melakukan eksperimen. Pertama kali apa? Menemukan titik-titik saraf yang ada pada tubuh manusia. Kalau manusia sakit ini, maka yang akan dipegang, yang akan dipijat, misalnya pakai pijitan, sarafnya yang sebelah mana. Itu juga pakai uji coba. Terus tentang vaksin, penemuan vaksin. Apa itu vaksin? Bibit penyakit yang dilemahkan, yang dimasukkan ke tubuh orang yang sehat. Itu juga melakukan uji coba, tapi nggak langsung ke manusia kalau vaksin uji cobanya. Kalau vaksin uji cobanya ke hewan yang mempunyai struktur mirip dengan manusia. Hewan apa yang sering dipakai untuk uji coba? Yang kecil dulu, tikus dilatih. Yang kedua, kelinci. Baru kok besar dengan monyet. Wah, ya monyet enggak kok nyampe langsung. Nah, itu anak-anak kira-kira ya, ulangi, ini sudah lengkap kalian untuk coba gejala kelistrikan. Untuk kalau buah-buahan kan bisa busuk ya, buah-buahan bisa busuk. Dalam jangka beberapa hari ini sudah busuk, walaupun nyalanya ada terus, tapi akhirnya buah-buahnya busuk. Apalagi terkena logam seng, nanti sengnya juga berkarat. Yang bisa bertahan lama dan itu bisa menjadi seperti aki, ya, bisa kalian, yaitu dengan air garam.
Air garam dimasukin pralon-pralon ya, masukin pralon, terus digandeng-gandeng. Untuk setnya biasa set seperti itu, tapi dibuat kecil ngirisnya. Terus bisa untuk tembaganya nggak harus dengan uang, tapi bisa dengan kawat tembaga. Seng. Ya, syaratnya nggak boleh nempel. Terus ini kawat tembaga. Di sini seng, di sini kawat tembaga. Gandeng-gandeng terus. Terus dilem di bawahnya, diletakkan di gelabang papan ya, atau dalam botol di sini 55. Gandeng-gandeng nanti jadi seperti aki. Seperti aki. Pak nyalanya jangan redup. Suntak airnya, ganti air garam yang baru, nanti nyalanya. Nah, untuk apa? Nanti bisa digunakan untuk lampu di lokasi yang jauh dari rumah, misalnya kebun, menjaga kebun. Agus koma tinggal giret kabel, wes gawe aki wae setok air dan garam. Bisa itu. Atau untuk hiasan, untuk lampu akuarium. Nah, misalnya daripada pakai lampu terus akuarium, nah untuk biasa bisa ditenggelamkan dalam akuarium, ditenggelamkan dilem dengan dasar akuarium, nanti nyala otomatis. Pak, biar gak air, tutupi pakai apa? Pakai apa namanya itu, toples yang beling ya, tutup dilem. Nah, baru masukin air terus nggak ngapung air lampunya nyala terus tanpa listrik. Nah, akuarium lampunya bisa gelap-gelip yang warna-warni gitu. Oke, ini sudah cuma berapa menit kita sudah berhasil melakukan coba. Sekarang yang akan kita coba, silakan itu dicopoti lagi, dikumpulkan alatnya. Nanti kita ini ya, oke, sudah berhasil. Ya, kumpulin. Lampunya kembalikan ke situ, ke sana ke depan. Buatnya, lihat begitu, nanti balik sama. Ini saya tuh mencari, kalinya sulit mencari uang baik yang 500 kuning. Kan kumpulkan sekarang, terus nanti kita fokus ke uji coba yang belum pernah. Ya. Silakan. Balikan jadi Mas. Oke. Untuk yang lain nanti kita lanjutkan dulu. Jadi uji coba pertama tadi yang berupa buah apel dan jeruk juga ya, jeruk nipis. Berarti pembelajaran yang pertama kita sudahi dulu. Mari kita mengucap puji syukur atas kelancaran yang diberikan Tuhan kepada kita dalam pembelajaran ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh, terima kasih. Silakan kalian bisa uji coba dengan bahan-bahan yang lain, dengan alat-alat yang kalian secara mandiri ya atau kelompok. Oke, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Mar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Mar hari ini Pak? Luar biasa, hebat, luar biasa dan ceria selalu. Oke, alhamdulillah baik. Pak Mar sekarang dalam kondisi yang sehat, ceria seperti yang saya lihat saat ini ya Pak. Jadi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Mar yang sudah melaksanakan praktik pembelajaran. Dan kemarin saya pun sudah diizinkan ya Pak untuk masuk ke dalam kelas Bapak untuk melakukan observasi di kelas Bapak. Jadi begini Pak, untuk kali ini saya meminta waktunya Pak Mar kembali untuk melanjutkan rangkaian
kegiatan supervisi akademik saya. Nah, di sini kemarin kan saya sudah mengobservasi di kelas Bapak ketika pembelajaran. Nah, kita juga sudah melakukan percakapan-percakapan sebelum ini. Kemarin praobservasi ya Pak ya, terkait apa yang Bapak akan mempersiapkan apa saja ketika mau melakukan pembelajaran. Nah, sekarang kita melanjutkan kegiatan rangkaian supervisi itu pada tahapan pasca observasi. Nah, nanti kita juga akan bincang-bincang terkait bagaimana terlaksananya pembelajaran Bapak di kelas 6. Bapak bersedia? Oke, siap. Oke, terima kasih Pak. Nah, sama seperti waktu kita bincang-bincang di praobservasi kemarin, sekarang saya juga ingin tahu Pak, bagaimana sih harapan Pak Mar dari percakapan kita ini nanti? Kita itu ngobrolnya mau kemana sih tujuannya gitu loh Pak? Oke, terima kasih. Baik ya. Setelah adanya pasca observasi pada pagi hari ini, di pembelajaran selanjutnya saya bisa memberikan pembelajaran tentunya yang lebih baik dari yang sebelumnya, dan saya juga mendapat umpan balik atau refleksi untuk saya sendiri dalam mendapatkan beberapa masukan, ada kritikan, ada saran untuk kebaikan saya dan juga untuk kebaikan anak-anak tentunya. Dan saya juga berharap dari pasca observasi ini saya masih bisa berkolaborasi dengan Ibu terkait pembelajaran dengan berbagai media, berbagai strategi, terus media pembelajaran supaya dapat lebih bervariasi lagi sehingga anak-anak dapat lebih bersemangat dalam belajar, tidak sepaneng, tidak streng seperti itu, sehingga anak-anak dapat lebih semangat dalam belajar. Tidak apalagi yang digaung-gaungkan sekarang oleh Dinas Pendidikan adalah pembelajaran yang berpihak pada anak-anak, pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi ke depan tentunya saya bisa merefleksikan saya bagaimana untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Oke, gitu. baik-baik. Jadi kegiatan pasca observasi ini Pak Mar berharap untuk mendapatkan refleksi atau masukan atas pembelajaran yang telah Pak Mar laksanakan. Nah, kita tentunya sama-sama belajar Pak, karena kita sama-sama masih mengajar, jadi tetap terus belajar bersama-sama gitu ya Pak ya. Yeah. Nah, kemudian Pak Mat kemarin pun sudah melaksanakan kegiatan supervisi dalam pembelajaran yang biasanya mungkin ketika pembelajaran Bapak itu nggak ditunggu ya di dalam kelas ya Pak ya. Nah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang memperhatikan, jadi Bapak bisa leluasa, bisa enjoy, mungkin tidak gugup ya Pak ya. Nah, sekarang yang mau tanya nih, kemarin gimana nih perasaan Pak Mar ketika pembelajaran ada saya sebagai teman yang masuk ke kelas Bapak nungguin. Nah, coba nih, gimana perasaan Pak Mar kemarin itu? Ya, sebenarnya waktu itu ya lain dari yang lain, ada rasa deg-degan juga, nervous, ada rasa sedikit malunya, karena biasanya kan pembelajaran tanpa harus diperhatikan orang lain, cuma kadang-kadang kalau ada bapak sekolah masuk itu kan cuma sepintas saja, tidak ditunggu selama 2 jam pelajaran gitu kan. Nah, tapi ini kok malah ada yang nemeni, ada yang nungguin, bahkan sekarang saja diawasi sampai akhir pembelajaran lagi. Nah, jadi ada cara bahasanya ada rasa grogi lah, ada rasa sedikit seperti itu Ibu. Tapi walaupun ada perasaan-perasaan yang sedikit membuat kaku bagi saya, grogi, nervous karena adanya observasi teman, tapi menurut saya Ibu, hal itu penting juga loh untuk saya sendiri pribadi, apalagi untuk guru-guru yang lain tentunya. Karena apa? Karena seperti itu sebagai bahan refleksi untuk diri kita sebagai guru. Apakah saya belajar sudah betul apa belum? Itu kan perlu juga ada penilaian dari teman sesama guru. Nah, bahwa saya akan lebih memahami ke depannya, tentunya dalam Ibu kemarin memberi masukan, jadi kan ternyata seperti itu saya nggak benar ya. Akhirnya saya bisa memperbaiki diri. Kalau saya berbuat ini saya nggak benar-benar seperti itu loh Bu. Jadi
tetap ada segi positif, ada senangnya, walaupun tadinya ada perasaan kaku dalam pembelajaran ketika operasi. Oke, baik Pak. Jadi perasaan Pak Mar yang saya tangkap itu awalnya Bapak itu agak nervous ya ketika pembelajarannya harus diamati, ditungguin. Mungkin Bapak juga punya perasaan bahwa takut nanti, aduh aku ditungguin, nanti nilainya kurang atau gimana. Tapi nggak apa-apa kok Pak. Pak Mar dapat menyimpulkan bahwa kegiatan supervisi ini itu memang penting untuk Bapak, untuk perbaikan diri Bapak ataupun untuk saya sendiri, karena di sini juga sebagai guru juga dalam kegiatan pembelajaran. Bahwa benar yang telah Bapak sampaikan, bahwa dalam belajar kita memang awalnya memang harus dipaksa terlebih dahulu ya Pak ya. Untuk ini seperti pembelajaran diferensiasi, ibaratnya kita masih dipaksakan sekali untuk belajar tentang itu ya Pak, supaya kita nanti akan terbiasa dan bisa terus melaksanakannya ya Pak. Nah, selanjutnya nih Pak, menurut Bapak tuh kemarin ketika sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sedemikian rupa, Bapak sudah mempersiapkan secara matang, cukup matang, dari persiapannya Bapak ketika mempersiapkan media dan sebagainya itu. Nah, yang mau saya tanyakan tuh, menurut Bapak itu antara Bapak waktu persiapan dan pelaksanaan kemarin, hal apa saja sih yang menurut Bapak itu yang sekiranya sudah baik, dan hal yang mana saja yang masih harus perlu Bapak perbaiki Pak? Terima kasih Ibu. Murah kalau saya nih. Menurut saya ya, hal yang sudah baik itu ketika kemarin saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan konten, dengan produk. Hal itu sudah baik terkait konsepnya yang sudah saya siapkan dari media, dari gaya belajar, visual, kinestetiknya. Menurut saya dapat membuat murid lebih fokus dan juga lebih tertarik dalam pembelajaran IPA kemarin. Kemudian saya juga menerapkan problem based learning ya Bu ya, di mana anak-anak saya bagikan beberapa pilihan buah-buahan untuk melakukan uji coba terkait pemanfaatan bahan alam sebagai pengantar listrik, sebagai bahan yang ternyata mengandung listrik. Nah, di sana anak-anak dapat menemukan sendiri buah apa, buah mana saja yang dapat dengan cepat untuk dijadikan media yang menghasilkan listrik atau sebagai media penghantar listrik itu sendiri. Sesuai dengan pembelajaran kemarin, yang perlu diperbaiki adalah manajemen waktu. Mohon maaf Ibu, kemarin ya karena ada beberapa perbedaan antara satu teman dengan yang lain dalam kemampuannya, sehingga waktu yang saya tetapkan harus selesai sekian menit, ternyata ada satu kelompok yang harus merangkai ulang sehingga baru dapat membuktikan bahwa buah itu bisa menghasilkan energi listrik. Nah, itu yang membuat saya ngakui bahwa itu tidak sesuai dengan waktu yang saya rencanakan, ternyata sedikit molor gitu. Oke, baik Pak. Jadi yang saya tangkap di sini ketika Pak Mar untuk yang sudah dapat Bapak laksanakan yang sudah baik itu tentang yang Bapak sudah dengan problem based learningnya Bapak. Tapi di sini di lain satu sisi yang masih menurut Bapak kurang dari diri Bapak itu ketika ada manajemen waktu ya Pak ya. Nah, untuk itu menjadikan suatu tantangan sendiri ya Pak untuk Pak Mar tentang manajemen waktunya. Yang mana kemarin ketika pas waktu Bapak persiapan, Bapak merencanakan untuk 2 JP, akan tetapi dengan situasi anak yang di kelas ketika diberikan seperti itu, ternyata anaknya malah tertarik sekali ya Pak. Jadi pembelajarannya untuk 2 JP itu kurang cukup. Nah, tapi menurut saya hal tersebut itu menjadikan hal yang wajar Pak. Karena memang yaitu anak-anak mendapatkan sesuatu yang baru sih ya. Nah, jadi dalam pembelajaran itu ketika dalam pengelolaan kelas kadang memang ya orang tuh mungkin hanya melihat cuma kayak gitu aja kok nggak cukup gitu kan, padahal itu semua tidak dapat menjamin.
karena kita mengajar pun juga kita harus memperhatikan karakteristiknya anak-anak. Beda-beda dalam satu kelasnya tentunya. Apalagi ini kelasnya Pak Mar, kelas 6, yang mana anak-anaknya hampir semuanya mereka tuh sudah mau mempunyai dunianya sendiri, ingin mencari jati dirinya sendiri ya. Terkadang kita menerapkan pembelajarannya seperti itu, mereka kadang malah ogah-ogahan mengikutinya, tapi ketika diberi seperti itu mereka tertarik. Nah, seperti itu Pak. Nah, kemudian ya Pak, di sini menurut Bapak kita pelan-pelan dulu untuk mencoba dengan berbagai cara yang tentunya tadi Bapak sudah menjelaskan dari awal sampai yang sudah berjalan sampai yang menjadi tantangannya. Saya salut dengan pembelajarannya Bapak. Bapak sudah berusaha sekali. Kemudian dari pembelajaran yang Bapak laksanakan di sini ya Pak, Bapak itu sudah memahami hal-hal apa saja yang sudah baik dan masih yang harus diperbaiki juga. Nah, untuk kedepannya nih Pak, kompetensi yang lain Pak yang ingin Bapak tingkatkan lagi, ya, ingin Bapak tingkatkan lagi untuk pembelajaran selanjutnya, kira-kira Bapak ingin seperti apa? Oke, terima kasih. Untuk kompetensi lain yang ingin saya kembangkan lagi, ya Bu ya, itu tadi terkait dengan bagaimana saya nanti akan meningkatkan media pembelajaran misalnya, dan juga mengingat bahwa guru-guru saat ini dituntut untuk berbasis digital itu ya, harus IT ya, harus pandai mengoperasikan dan sebagainya, Mas Jariko. Nah, saya ingin juga dapat mengembangkan kompetensi saya itu dalam hal tersebut, yaitu pembelajaran yang lebih banyak lagi menggunakan media IT, baik dengan video mungkin, terus dengan mencari aplikasi yang lain sehingga anak lebih tertarik lagi. Tapi walaupun hanya lihat gambar mungkin dalam aplikasi, tapi anak tentunya akan lebih mahram kalau dari aplikasi tadi diterapkan langsung dalam percobaan di kelas, gitu Bu. Iya, baik. Jadi di sini banyak sekali yang kompetensi yang ingin Bapak kembangkan oleh Pak Mar. Ya, padahal dari segi kompetensi yang telah Pak Mar miliki kemarin pun sebenarnya sudah banyak Pak. Seperti halnya tadi kaitannya dengan media, strategi yang digunakan. Juga Pak Mar telah melaksanakan pembelajaran yang mana tidak hanya monoton ceramah-ceramah aja kan, enggak. Karena Bapak sudah mengajarkan pembelajaran IPA itu dengan menggunakan media yang ada, bahan alam. Ya. Nah, tapi tentunya hal tersebut itu memang bukan tidak dapat dijadikan sebagai pembanding bahwa kalau yang ber-IT itu akan melesat lebih cepat atau yang dengan bahan alam akan ketinggalan, itu tidak, karena keduanya itu memang saling berkaitan. Iya, betul. Nah, sekarang ya Pak, dari pembelajaran yang telah Bapak laksanakan, telah Bapak sampaikan baik dari segi apa yang Pak Mar rasakan masih kurang tadi dan ingin Bapak kembangkan lagi. Nah, Bapak itu sekarang lebih memahami pembelajaran yang sudah Bapak lakukan itu sebaiknya Bapak itu akan yang seperti apa? Oke, terima kasih. Baik, pembelajaran yang sudah dilakukan ini kemarin itu ya sudah saya pahami betul. Saya praktek dulu di rumah. Sejauh ini tentang pembelajaran berdiferensi, yaitu kemampuan anak yang berbeda-beda, tentunya lebih ya kita harus lebih banyak meluangkan waktu hati kita, terutama dalam menghadapi anak-anak yang tadi diberi ini fokusnya ke yang lain misalnya, itu kan kita perlu juga menghargai mereka gitu lah ya gitu. Kemudian ternyata menyenangkan juga sebenarnya. Guru itu harusnya senang di kelas. Anak-anak yang berbeda seperti itu kita harus tanggapi dengan senang hati lah, dengan senang hati. Walaupun dalam persiapannya memang tidak mudah ya Bu ya. Tetapi untuk ke depan kita mulai ya dari sedikit demi sedikit melaksanakannya, yang nantinya kebutuhan semua siswa itu tercukupi, baik yang sudah bisa melangkah dengan cepat, mungkin dengan lari, ada yang dengan lambat, tertatih-tatih, ada yang harus kita pegang tangannya agar bisa berjalan. Itulah kita sebagai pendidik, guru, untuk semuanya bisa melayani kebutuhan anak tersebut. Iya, baik. Baik Pak, baik sekali itu. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya Pak ya, Pak Mar
jelaskan terkait pengembangan Bapak yang Bapak inginkan, bahwa Bapak nanti perlahan-lahan ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ya Pak di kelas 6. Walaupun seperti yang kita tahu bahwa saat ini kelas 6 masih memakai kurikulum 13 ya Pak ya. Betul. Tapi nggak apa-apa, istilah pembelajaran berdiferensiasi itu juga baru kita kenal memang ya Pak di dalam kurikulum Merdeka. Tetapi di sini saya lihat Pak Mar itu memang sangat ingin dan sangat semangat untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi tersebut di kelas 6. Nah, Pak, jika saya di sini mau bertanya nih Pak, jika Pak Mar mengukur diri Bapak nih Pak dari rentang nilai 1 sampai 10 nih, sekarang posisi Pak Mar itu menurut Bapak, kira-kira Bapak itu sekarang sudah sampai di angka berapa? Menilai sendiri. Ya, sendiri juga. Ini berat juga ya. Oke lah, kalau Ibu menghendaki saya harus berpendapat menilai sendiri lah. Dari level 1 sampai 10 itu saya ya nggak mungkin lah 10 itu kan tidak sempurna, sempurna milik Tuhan. ya bisa lah 7 atau 8 itu ya. Mungkin sudah. Tapi untuk 7 ya Pak? Ya 7 atau 8, ya 7 lah, 7,5 boleh lah, 7,5 ya. Kalau kamu 8. Oke. Ya. karena kalau di nilai 7 itu mungkin Bapak tuh pasti punya apa ya, masih punya harapan, masih punya keinginan untuk lebih apa ya, melakukan pengembangan diri Bapak ya. Lebih mengembangkan. Iya baik. Nah, sekarang Bapak tadi sudah sampaikan Bapak di posisi 7 atau 7,5. Otomatis Bapak tidak hanya inginkan berhenti di angka tersebut kan? Betul. Ya. Nah, untuk kedepannya nih, Bapak tuh pengen punya cita-cita tuh naik ke sampai level berapa nih Pak? Oke, terima kasih. Jika tadi saya sendiri sekarang kok level 7 atau 75, setidaknya pembelajaran berikutnya, misalnya di materi yang sama atau materi yang berbeda, ya saya harus bisa ke 8 lah atau 9. Tapi saya nggak berani ke 10 soalnya 10 tamu sempurna, kesempurnaan milik Tuhan. Tidaknya ya 1 grade atau 2 grade ke depan, mudah-mudahan bisa tercapai. Oke, baik Pak, betul Pak, semangat. Nah, tentunya dengan Bapak tetap mempunyai target ya Pak. Saya sendiri juga punya target untuk diri kita sendiri. Nah, supaya levelnya kita semakin naik lagi, semakin baik lagi. Nah, tentunya ada komitmen nih Pak. Komitmen apa saja nih yang akan Bapak laksanakan untuk mewujudkan itu dari level 7 kita bisa naik ke sana? Oke, terima kasih. Tentunya ya sebagai seorang pendidik yang setiap hari memperak-perak anak untuk belajar, guru sendiri harus juga lebih banyak belajar lagi. Dari buku, belajar dari media sosial, dalam resmi dan di lingkungan pendidikan ada diklat, ada apa namanya itu? Rombel apa boleh? Rombel itu juga akan saya ikuti sehingga itu akan menambah referensi saya dalam belajar bersama anak-anak di kelas. Oke. Bagus sekali Pak Mar, karena memang betul yang seperti Bapak sampaikan bahwa belajar itu adalah sepanjang hayat kita ya Pak ya. Nah, mudah-mudahan saya dan Pak Mar pun mampu menghadapi tantangan-tantangan kita sebagai guru ke depannya. Pasti banyak sekali di depannya itu masih ada banyak tantangan yang belum terlihat. Iya, betul. Terus komitmen Bapak tadi yang saya rasa itu sangat baik sekali komitmennya. Nah, gini Pak, untuk menjalankan komitmen Bapak tersebut ya Pak yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada tindak rencana untuk melakukan kolaborasi guna melaksanakan komitmen Bapak Pak. Oke, terima kasih. Itu penting sekali Ibu, kolaborasi kerjasama dengan sesama teman dalam satu sekolahan, mungkin dalam satu gugus di kecamatan, bahkan mungkin bisa dalam satu lingkup taruh dulu apa ya namanya di kawanan ya, antar kecamatan gitu. Ternyata saya sendiri pernah merasakan bahwa yang saya buat untuk belajar kemarin dengan buah ini ternyata guru dari daerah lain dengan bahan yang lain kok bisa. Itu berarti saya masih kurang ternyata. Nah itulah, jadi perlu sekali saya ulangi, tidak boleh seorang guru menutup diri bahwa pembelajaran saya sudah yang paling baik. Tetap harus berkolaborasi, masukan-masukan dari
sesama teman guru, mungkin dari guru yang ngajar kelas rendah, guru yang lebih tinggi ngajar kelasnya, dari SD yang lain, mungkin dari wilayah-wilayah lain gitu. Oke, jadi untuk menjalankan itu tadi yang saya tangkap Pak Mar akan melakukan sharing kolaborasi Ya, ya, betul, Pak, iya. baik dari kepala sekolah, Ya, Jawa dari berbagai, ya ibaratnya tidak hanya dari satu sekolah ya Pak ya, bisa dari AKG dan sebagainya. Kemudian bisa merambah juga kita kerjasama kolaborasi dengan siswa juga ya Pak ya. Nah, Pak Mar juga akan menjalin komunikasi dengan mungkin guru-guru kelas 6 ketika di KKG gitu tadi ya. Betul, ya. Nah, mudah-mudahan nih Pak, komitmen yang sudah Bapak sampaikan tadi dapat meningkatkan perbaikan pembelajaran untuk kita dan juga untuk siswa kita. Nah, selanjutnya bagaimana Bapak dalam dalam percakapan ini Pak, yang kita sudah panjang lebar dari tadi, mohon maaf tidak terasa memang sudah lama banget. Mungkin ada yang mau Bapak sampaikan lagi? Terima kasih. Ini mungkin pesan saya pribadi kepada Ibu terutama yang menunggu saya kemarin, dan juga pada rekan-rekan semuanya, baik sama guru kelas 6, baik ataupun guru kelas 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita sebagai guru, kita memperbaiki karakter diri kita sendiri agar lebih baik di hadapan anak-anak. Jangan sampai kita menunjukkan bahwa kita di hadapan anak itu ada nilai negatifnya yang sangat kelihatan gitu Bu. Jadi kita harus tetap belajar dan belajar, semangat, mengharap anak itu akan lebih baik di masa yang akan datang. Saya tambahkan lagi Ibu, saya ingat pesan tokoh kita yang sudah almarhum, yaitu Bapak Kiai Haji Maimun Zubair, mengingatkan kepada kita sebagai guru. Jadi guru itu yang penting ikhlas dalam memfasilitasi anak untuk belajar, ikhlas untuk mendoakan anak agar jadi yang lebih baik, dan selalu mendoakan. Jangan sampai kita tunjukkan karena kita ada menghadapi anak yang tadi lambat dalam menerima info, terus kita jadi emosi. Kita harus kita nggak boleh memaksakan dalam mengajar. Itu semuanya itu kita hanya bisa ikhlas mengajar, memfasilitasi. Tidak bisa membuat anak itu pintar, nggak bisa. Yang berpintar itu Tuhan. Ya. Untuk itu ikhlas mengajar, itu yang paling pokok. Itu aja Bu, terima kasih. Oke, terima kasih sekali Bapak, terima kasih sekali pesannya. Saya ingat Pak, pokoknya terima kasih sekali atas pesannya dan juga atas waktunya Bapak untuk kita berbincang-bincang. Saya kira untuk bincang-bincang kita cukup sampai di sini ya Pak ya. Semangat ya Pak terkait komitmen yang sudah Bapak sampaikan tadi, juga pesan Bapak untuk saya sendiri dan juga tentunya untuk Bapak juga ya Pak ya pesannya. Terima kasih banyak atas perbincangannya terkait dari awal observasi sampai saat ini pasca observasi. Untuk kedepannya saya berharap kita tetap terus saling berkolaborasi ya Pak. Nah, saya di sini juga banyak belajar dari Bapak. Semoga kedepannya Bapak dan saya selalu menjadi guru yang dirindukan oleh siswa kita. Oke, baik, terima kasih Pak. Mungkin Bapak mau melanjutkan ke kegiatan Bapak selanjutnya, saya persilakan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi sudah melaksanakan percakapan terkait dengan hasil observasi pembelajaran. Kalau melihat dari hasil percakapan tadi sudah terlihat alur ceritanya, di mana di situ sudah yang pertama menentukan tujuan dan yang menentukan adalah fungsinya, kemudian didahului dengan terus membangun situasi yang nyaman sehingga fungsi dalam menyampaikan sesuatu itu lebih rileks. Kemudian tadi yang berikutnya percakapan sudah dua arah, artinya posisi sudah terlibat dalam interaksi saling posisi memberikan pertanyaan dan posisi menjawab dengan rileks sehingga didapat berbagai ide gagasan yang berasal benar-benar berasal dari posisi. Kemudian coach juga sudah menekan kemampuan untuk mendengar dan mengulang.
ini penting mendengar dan mengulang apa yang disampaikan oleh usinya sehingga ada menekan harus juga ditindaklanjuti. Kemudian tadi di akhir juga sudah dihasilkan tindak lanjut dan juga usinya mengakhiri dengan kesimpulan. Itu artinya bahwa kegiatan pasca observasi ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan peruntukan arus kita. Saja kemudian nanti bisa diimplementasi dalam setiap kegiatan di sekolah. Oke. Oke. Makasih. Terima kasih. Masukannya.